Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisani Kusduniawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 2024 dengan NIM 5242110959 yang sekaligus guru mata pelajaran PAI di SMPN 1 Karangpawitan. Saat ini akan melaksanakan kegiatan perekaman video UKIN dalam rangka uji kompetensi mahasiswa PPG 2024 UIN Sunan Gunung Jati, bidang studi PAI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Di hari Jumat ini pelajaran apa sekarang? PAI B bersama Ibu Trisani ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan untuk KM Agung. Sebelum belajar, Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca surat pendek dulu. Silakan KM. Membaca surat pendek dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Tolong dilihat kesiapannya. Bajunya rapihin dulu. Kemudian alat tulisnya dikeluarkan. Terus gadgetnya dikeluarkan. Hari ini ada yang tidak sekolah? Alhamdulillah. Ada yang tidak enak badan? Sehat-sehat semuanya? Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Silakan berdiri. Sama-sama ya. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sekarang bab 8. Bab kemarin bab 7 tentang apa? Itu tentang apa? Iman kepada malaikat. Apa itu iman kepada malaikat? Gimana, Sandi? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa gimana? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kasih tepuk tangan buat teman kita. Ada berapa? Kita lihat dulu ya tentang videonya. Hai semuanya, dengan ini semua perhatian. Pada sore hari ini kita membahas makna dari PAI menuju ke-7, yaitu tentang mau sendiri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Materi ini sudah berkembang ya. Mari kita mulai dengan iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat termasuk bentuk iman yang kedua. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada. Oke, sebelum ke pembelajaran inti, kita kompetensi awal dulu. Nah, sebelum kompetensi awal, kalian join kelas dulu di classroom-nya ya. Di classroom kita.
Silakan yang tidak yang ada scan code, yang mau scan code boleh, yang pakai kode boleh, ada udah disebarin di grup. Silakan yang mau di scan. Sudah? Sok. Yang lainnya ada kodenya di grup ya, silakan. Kemudian kamu masuk ke tes kompetensi awal. Silakan diisi. Silakan diisi tes kompetensi awal. Untuk membuka bab 8 ini tentang menghindari gibah dan melaksanakan tabayun, coba bisa jawab nggak? Apa yang bisa kamu lakukan jika mendengar berita atau informasi buruk tentang seseorang? Misal tentang teman kamu, apa yang kamu lakukan? Tidak terlalu mempercayai informasi tersebut. Tidak terlalu mempercayai. Oke, kasih tepuk tangan teman kamu. Terus ada lagi? Dan akan mencari informasi yang lebih jelas. Oke, kasih tepuk tangan lagi. Akan mencari informasi yang lebih jelas. Nah, dari situ kita bisa ngambil hikmahnya bahwa intinya jika terjadi kepada seseorang itu bisa terjadi kepada diri kita sendiri. Untuk menakar sesuatu itu menyakitkan atau tidak, kamu takar hal tersebut kepada diri sendiri. Jika kejadian itu terjadi kepada kita, apakah menyakitkan atau tidak? Berarti itu pun akan menyakitkan untuk orang. Jadi manfaat dari mempelajari gibah dan melaksanakan tabayun apa? Menjaga hubungan sosial yang sehat. Kita bakal sangat berkurang konflik dengan orang lain, akan sangat sedikit karena kita tidak tadi seperti itu ya, tidak suuzon, tapi kita husnuzon. Kemudian apalagi? Akhlak kita pun jadi jauh lebih baik. Kenapa? Karena tidak memikirkan hal-hal negatif orang. Jadi, apa tujuan pembelajaran ini? Kemal? Satu, siswa dapat menjelaskan arti gibah dan tabayun menurut ajaran Islam. Jadi kamu bisa menjelaskan arti gibah itu apa, tabayun itu apa menurut ajaran Islam. Terus yang kedua apa? Dua, siswa dapat memahami kenapa kita harus menghindari gibah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terus kita juga harus memahami kenapa harus menghindari gibah, kenapa harus melaksanakan tabayun, manfaatnya apa. Nah, ini peta konsep yang akan kamu pelajari ya, tentang menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Ada pengertiannya, bahaya gibah apa, kemudian cara menghindari gibah bagaimana, hikmah dari kita menghindari gibah apa, kemudian dari pengertian tabayun apa, dalilnya apa, manfaat tabayun bagaimana, cara melaksanakan tabayun bagaimana. Nanti langkah-langkah yang akan kamu pelajari, lakukan ada yang pertama, kita akan diskusi materi. Kamu akan menonton video tentang materi yang akan kita bahas. Setelah itu kamu analisis dari video tersebut, kemudian pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Dari situ, dari setiap kelompok tersebut, setelah diskusi, hasilkan produk sesuai dengan yang kalian sepakati. Ya, siap? Tadi sudah diulas sedikit mengenai materi kita hari ini. Nah, sekarang kita akan diskusi bareng-bareng ya, mengenai apa itu gibah, apa itu tabayun, kemudian manfaatnya apa menghindari gibah, manfaat apa dalam melaksanakan tabayun, kemudian hikmah dari keduanya apa ya. Yang pertama, apa itu pengertian gibah? Coba Lydia, apa? Sesuatu yang jelek kepada seseorang. Sesuatu yang jelek pada seseorang. Saya tepuk tangan untuk Lydia. Ada yang mau menambahkan? Gibah adalah
membicarakan keburukan atau kekurangan seseorang di belakangnya, yang jika dia tahu dia akan merasa sakit hati. Ayat berapa atau Quran surat berapa yang membahas tentang ghibah ini? Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Terus apa itu tabayun? Gung, apa tabayun? Atau memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mempercayainya atau menyebarkannya. Oke, kasih tepuk tangan untuk. Jadi cross check dulu. Tadi yang seperti kata Jihan, bahwa kalau kamu mendapatkan informasi, dicari tahu dulu kebenarannya informasi tersebut. Sebagaimana Quran surat Al-Hujurat ayat 6, bahwa Allah memerintahkan untuk memeriksa kebenaran berita agar tidak menyesal atas kesalahan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video mengenai ghibah dan masalah tabayun ya. Yaitu menghindari ghibah dan melaksanakan terbaik. Atau aib orang menjadi Allah. Ghibah berarti mengkunci, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain, dan apabila dia tahu, dia tidak menyukainya. Islam melarang umatnya untuk ghibah karena dibandingkan seperti orang yang menghendaki saudaranya sendiri yang telah mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 berikut ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kesyirikan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah membujikan satu sama lain. Adakah seseorang? Oke, sebelum diteruskan, untuk yang bawa gadget, ya, yang sudah bawa gadget, silakan di Google Classroom juga bisa dilihat melalui gadget sendiri ya. Tapi kalau mau langsung kita bareng-bareng aja lihat di sini ya. Sekarang kita ke tabayun ya. Coba diperhatikan. Ya, tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu jika jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dan memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Perintah untuk tabayun itu ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 berikut ini, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka teruslah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan sesuatu untuk kamu karena kebodohan atau keserupan, yang akhirnya kamu menyesali. Kita tadi udah diskusi tentang materi ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya? Sudah jelas? Alhamdulillah. Sekarang kita ke diskusi kelompok. Tadi kan sudah tes kompetensi awal dan diagnostik ya. Silakan. Kelompoknya ini sudah sesuai gaya belajar masing-masing ya? Nah, ini visual, ini auditori, dan ini di belakang kinestetik. Oke. Tadi udah disepakati bersama. Kalau yang visual apa? Mau buat apa? Poster. Poster digital melalui Canva, Capcut. Canva, oke. Untuk yang auditori, tadi apa? Memberikan solusi. Oke, tentang permasalahan ya. Mengenai ghibah dan tabayun. Untuk kinestetik, dialog, drama pendek mengenai ghibah dan tabayun. Oke, silakan ya. Dimulai. Oke, ini LKPD masing-masing dari setiap kelompok ya. Ini untuk auditori, ini untuk visual, ini untuk kinestetik.
Gimana? Ada yang kesulitan tidak? Tidak. Oke, silakan ya. Untuk audio gimana? Bisa? Oke. Kemudian, oke, sudah? Sudah ya. Gimana diskusinya, sudah beres? Siap untuk presentasi? Nah, untuk ada yang mau ditanyakan juga boleh ya, kita diskusi saja. Untuk yang pertama, yang sudah dikirimkan dari kelompok visual, silakan perwakilan untuk mempresentasikan ini mengenai apa. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami membuat poster digital yang berjudul Stop Hoax, Gibah dan Bully. Isi dari poster kami yaitu gibah itu seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Jauhilah agar hatimu tetap bersih. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang mau bertanya. Supaya lebih simpel dan Mudah disebarkan. Oke, segitu. Oke, kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Langkah pertama, saya akan bicara baik-baik dengan teman yang jadi korban, supaya dia tidak merasa sendirian. Setelah itu, saya klarifikasi ke teman yang menyebarkan kabar buruk. Jika kabar itu tidak benar, saya akan minta dia menghentikan pembicaraan itu. Saya akan mengajak kedua belah pihak bicara bersama untuk menyelesaikan masalah. Teman yang menyebarkan berita harus minta maaf. Kalau masalahnya sulit diselesaikan, saya akan lapor ke guru-guru agar semua pihak merasa adil. Oke, silakan ada yang mau bertanya untuk kelompok 2. Silakan, Kemal. Bagaimana jika yang disangkakan itu benar? Bagaimana jika yang disangkakan itu benar? Silakan. Silakan dijawab. Meskipun benar tidak boleh disebarkan luaskan karena aib seseorang. Oh, jadi meskipun benar tidak boleh disebarluaskan ya, Kemal ya. Cukup? Oke, kasih tepuk tangan. Suatu hari, Rani dan Dina sedang duduk di kantin. Siti lewat sambil membawa buku tebal. Rani, Din, kamu tahu nggak? Katanya si Siti itu sering nyontek di kelas. Aku dengar dari teman sebelah. Dina, masa sih pantesan dia selalu dapat nilai bagus, kirain dia pintar beneran. Siti melewati mereka dan tersenyum. Tapi Rani dan Dina malah saling pandang dan berisik. Rani, lihat tuh, sosok rajin bawa buku tebal. Padahal cuma pura-pura. Ayu mendengar percakapan ini dan mendekat. Kalian lagi ngomongin siapa? Kok kayaknya serius banget? Alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan ke depan. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Pada dasarnya sudah bagus, sudah mempresentasikan sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar masing-masing ya. Seperti visual, menggunakan poster yang meskipun sederhana, meskipun kelihatan simpel, tapi itu kalau sudah disebarluaskan bisa akan memberikan pemberitahuan ya mengenai bagaimana bahayanya ghibah, bagaimana pelaksanaan tabayun, kemudian tinggal di tambah lagi inovasinya, kata-kata yang kalian sering gunakan saja ya, kata-kata yang mungkin mudah dipahami oleh orang-orang atau oleh audien yang mungkin seumuran dengan kamu ya, itu aja. Kemudian yang kedua, auditori itu udah bagus, kalian udah menganalisis bahkan udah memberikan solusi mengenai permasalahan, sehingga nanti ketika ada permasalahan kamu sudah bisa gitu ya memberikan jalan. Nah, tinggal nanti menganalisis kasus-kasus yang lain dan lebih
lebih apa lagi ya, lebih tajam lagi analisisnya. Tapi sudah bagus ya. Untuk kelompok 3 juga kalian menghadirkan drama dengan konteks gibah yang sesuai dengan realita ya, itu sudah bagus. Tinggal kamu lebih diarahkan lagi di kehidupan sehari-hari lagi ya. Itu mungkin evaluasinya. Tinggal nanti tinggal dikembangkan lagi kekurangannya. Oke, ada yang bisa menyimpulkan tentang materi ini? Saya, Bu. Silakan. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa gibah itu dilarang dalam Islam karena dapat menjauhkan kita dari hubungan sosial dengan teman ataupun masyarakat. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman kita. Jadi gibah itu akan merusak ya kehidupan sosial kamu, sehingga itu harus dihindari. Bahwa tabayun itu diperlukan untuk meng-cross-check setiap berita, sehingga kita tidak suudzon ya untuk meng-cross-check tentang berita. Jangan termakan oleh hoak atau berita yang belum tentu jelas sumbernya. Kemudian adapun benar, kalau itu berkaitan dengan aib seseorang, sebaiknya jangan disebarluaskan. Kata Ibu tadi yang pertama, bahwa perbuatan buruk tersebut, penakarannya, apakah itu buruk atau tidak, kamu timpakan kepada diri kamu sendiri. Kalau itu merasa merugikan untuk diri kamu, berarti untuk orang lain juga sama. Gitu ya. Mari kita refleksikan pelajaran kita hari ini. Siapa yang mau merefleksikan? Saya, Bu. Oke, silakan Sandi. Saya pernah melihat teman sekelas saya yang sedang gibah, lalu saya menegurnya. Oke, bagus. Itu sudah bagus ya. Kamu pelaksanaan daripada menghindari gibah. Oke, kasih tepuk tangan untuk Sandi. Ada lagi? Silakan. Silakan. Tolong Pengalaman tabayun, saya pernah mendengar rumor bahwa seorang teman sengaja tidak mengundang saya ke pesta ulang tahunnya. Saya merasa marah dan kecewa. Tetapi sebelum saya marah padanya, saya memutuskan untuk bertanya langsung kepadanya. Setelah bicara dengannya, saya tahu bahwa dia sebenarnya mengira saya sedang sakit dan tidak ingin merepotkan. Saya sangat bersyukur telah bertanya langsung dan tidak langsung menyimpulkan sendiri. Oke, itu ya bentuk dari tabayun. Oke, kasih tepuk tangan untuk Nenita. Ada lagi? Oke, silakan Jihan. Langkah untuk masa depannya, saya belajar bahwa gibah hanya memperburuk hubungan dan membuat hati tidak senang. Saya juga ingin melatih diri untuk lebih baik, lebih banyak bertabayun dan berprasangka baik terhadap orang lain. Saya juga akan berusaha untuk menghentikan pembicaraan gibah jika saya mendengarnya. Oke, benar ya. Kasih tepuk tangan untuk dia. Bahwasanya pelaksanaan dari menghindari gibah dan melaksanakan tabayun itu sangat penting. Kita sering merasakan ya pembelajaran itu. Maka kamu harus terus mendalami materi ini ya. Oke, ice breaking dulu ya. Pakai tepuk semangat aja. Siap? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang kita masuk ke tes sumatif ya. Silakan gadgetnya dipersiapkan masuk dengan di tes sumatif. Kemudian klik Google Form-nya, diisi sesuai dengan waktu yang sesuai dengan ditentukan. Oke, silakan. Oke, tadi sudah tes sumatif. Sekarang untuk bab selanjutnya, bab tentang apa ya? Ruksya. Nah, ini ada di kamu klik saja di Google Classroom, ada tentang materi tentang ruksya. Untuk gambaran di minggu depan, kamu bisa melihat di video ini. Kamu bisa dilihat di rumah ya, tentang ruksya. Hai semuanya, kembali lagi di channel portal edukasi. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah kita lewati. Kita masuk ke akhir pembelajaran. Sebelum kita menutup, kita berdoa dulu. Silakan, Sam.
Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu. Sekian pembelajaran dari Ibu. Maaf jika ada salah-salah kata. Teruslah menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun untuk kehidupan kita yang lebih tenang dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.